Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Prasofi Rahmatullah, NIM 721142029. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar dari perilaku kelompok yang diambil dari buku Stephen P. Robbins. Yang pertama adalah mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Kelompok atau grup merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok dapat bersifat formal maupun informal. Kemudian yang kedua adalah tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Model 5 tahap perkembangan kelompok atau 5 stage group development model menyebutkan karakteristik perkembangan kelompok dalam 5 tahap yang berbeda, yaitu pembentukan, timbulnya konflik, normalisasi, hasil berupa kinerja, dan pembubaran. Yang ketiga adalah suatu model alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara dengan tenggat waktu. Model kesetimbangan berselang adalah suatu rangkaian fase yang mana kelompok yang bersifat sementara bergerak melaluinya yang melibatkan transisi antara kelambanan dengan aktivitas. Kajian-kajian mengindikasikan mereka memiliki urutan tindakan unik tersendiri. Yang keempat, kemudian selanjutnya yang keempat adalah properti kelompok yang pertama, yaitu peran. Ada beberapa pengertian dalam peran, yaitu yang pertama adalah peran, yang kedua adalah persepsi peran, yang ketiga ekspektasi peran, yang keempat kontrak psikologis, yang kelima adalah konflik peran. Peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Kemudian persepsi peran adalah suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Selanjutnya ekspektasi peran adalah bagaimana yang lainnya meyakinkan seseorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Selanjutnya adalah kontrak psikologis, adalah sebuah pernyataan yang tidak tertulis yang mengemukakan apa yang manajemen harapkan dari karyawan dan sebaliknya. Kemudian selanjutnya konflik peran. Konflik peran adalah suatu situasi di mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Selanjutnya, properti kelompok 2, yaitu norma. Pengertian norma adalah standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Istilah-istilah dalam norma, yang pertama adalah kepatuhan, kedua kelompok acuan, dan yang ketiga adalah perilaku menyimpang di tempat kerja. Kepatuhan adalah penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma-norma yang berjalan pada kelompok tersebut. Kemudian kelompok acuan adalah kelompok yang anggotanya memperhatikan anggota lain, menganggap bahwa dirinya anggota atau akan menjadi anggota kelompok itu, dan merasa bahwa para anggota kelompok sangat berarti bagi dirinya. Kemudian selanjutnya adalah perilaku menyimpang di tempat kerja, yaitu perilaku yang bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Juga dinamakan perilaku antisosial atau ketidaksopanan di tempat kerja. Selanjutnya yang keenam adalah properti kelompok 3, yaitu status. Status adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Beberapa hal yang menentukan status menurut teori karakteristik status adalah yang pertama, kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Yang ketiga adalah karakteristik pribadi individu. Kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain
yaitu diartikan oleh karena mereka cenderung untuk mengendalikan sumber daya kelompok, maka orang-orang yang mengendalikan hasil cenderung sebagai penyandang status yang tinggi. Kemudian yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok diartikan orang yang memiliki kontribusi yang sangat penting bagi kesuksesan kelompok cenderung memiliki status yang tinggi. Beberapa berpendapat bahwa bintang NBA, Kobe Bryant, lebih didengar pendapatnya dibandingkan pelatihnya, meskipun tidak sebanyak yang diinginkan oleh Bryant. Yang ketiga adalah karakteristik pribadi individu. Seseorang yang memiliki karakteristik pribadi akan dinilai secara positif oleh kelompok atau penampilannya bagus, cerdas, uang, atau kepribadian yang ramah. Biasanya memiliki status yang lebih tinggi daripada seseorang dengan atribut nilai yang lebih sedikit. Kemudian ada beberapa hal, yaitu yang pertama status dan norma, yang kedua status dan interaksi kelompok, yang ketiga ketidakadilan status, dan yang keempat adalah status dan stigmatisasi. Status dan norma. Status memiliki efek yang lebih menarik pada kekuasaan norma dan tekanan untuk mematuhi. Para individu yang memiliki status yang tinggi seringkali diberikan lebih banyak kebebasan menyimpang dari norma daripada para anggota kelompok lain. Kemudian yang kedua adalah status dan interaksi kelompok. Orang-orang yang memiliki status yang tinggi cenderung menjadi anggota kelompok yang lebih sombong. Mereka lebih sering berbicara dengan bebas, lebih banyak mengkritik, menyatakan lebih banyak perintah, dan lebih sering menginterupsi anggota lain. Tetapi, perbedaan status benar-benar menghambat keragaman dari gagasan dan kreativitas dalam kelompok karena para anggota yang memiliki status yang lebih rendah cenderung untuk berperan serta kurang aktif dalam pembahasan kelompok. Ketika mereka memiliki keahlian dan wawasan yang dapat membantu kelompok, gagal untuk memanfaatkan mereka sepenuhnya yang menurunkan keseluruhan kinerja kelompok. Kemudian yang ketiga adalah ketidakadilan status. Penting bagi para anggota kelompok untuk meyakini hierarki status tersebut adil. Hal yang dianggap sebagai ketidakadilan akan menciptakan ketidakseimbangan yang mana menginspirasi bermacam-macam tipe perilaku yang korektif. Hierarki kelompok dapat mengarah pada kebencian di antaranya mereka yang berada pada batas bawah status kontinum. Perbedaan status yang besar di dalam kelompok juga berhubungan dengan kinerja individu yang lebih buruk, kesehatan yang lebih rendah, dan keinginan yang kuat untuk meninggalkan kelompok. Kemudian yang keempat adalah status dan stigmatisasi. Meskipun jelas bahwa status Anda mempengaruhi cara orang memandang Anda, status orang dengan siapa Anda berafiliasi juga dapat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap Anda. Kajian-kajian telah memperlihatkan bahwa orang yang distigmatisasi dapat menulari orang lain dengan stigma mereka. Efek stigma oleh asosiasi ini dapat menghasilkan opini negatif dan melakukan evaluasi orang-orang yang terafiliasi dengan individu yang distigmatisasi, bahkan jika asosiasi singkat dan terjadi secara kebetulan. Sebagai contoh, pria yang diwawancarai atas suatu pekerjaan dianggap kurang memenuhi kualifikasi ketika mereka duduk di samping wanita yang gemuk di dalam ruang tunggu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah properti kelompok 4, yaitu besaran. Apakah besaran suatu kelompok mempengaruhi keseluruhan perilaku kelompok? Benar, tetapi pengaruhnya bergantung pada apa variabel dependen yang akan kita amati nantinya. Selanjutnya yang ke-8 adalah properti kelompok 5, yaitu kekompakan. Kekompakan adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lainnya dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok tersebut. Selanjutnya yang ke-9 adalah properti kelompok 6, yaitu keragaman. Keragaman adalah sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu dengan yang lainnya. Lini kesalahan adalah divisi yang dipandang yang membagi kelompok menjadi 2 atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individu, misalnya jenis kelamin dan pendidikan. Kemudian yang ke-10 adalah pengambilan keputusan kelompok. Ada beberapa hal tentang pengambilan keputusan kelompok, yaitu kelompok versus individu, kekuatan pengambilan keputusan kelompok, kelemahan pengambilan keputusan kelompok, efektivitas dan efisiensi pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok,
dan teknik pengambilan keputusan kelompok nominal. Yang pertama adalah kelompok versus individu. Pengambilan keputusan kelompok dapat secara luas digunakan dalam organisasi, tetapi keputusan kelompok lebih disukai bila diambil oleh individu semata. Jawabannya bergantung pada sejumlah faktor. Mari kita mulai dengan melihat pada kekuatan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu, maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas ke dalam proses keputusan. Mereka menawarkan keragaman pandangan yang lebih luas. Hal ini akan membuka peluang untuk mempertimbangkan lebih banyak pendekatan dan alternatif. Terakhir, kelompok mempengaruhi pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Para anggota kelompok yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lebih cenderung untuk mendukung secara antusias dan mendorong orang lain untuk menerimanya. Kemudian yang ketiga adalah kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Keputusan kelompok menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Terdapat kepatuhan tekanan, keinginan oleh para anggota kelompok agar dapat diterima dan mempertimbangkan saran bagi kelompok dapat melumatkan pertentangan secara terbuka. Pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Jika para anggotanya hanya berkemampuan rendah dan medium, maka keseluruhan kelompok menjadi kurang efektif. Selanjutnya yang keempat adalah efektivitas dan efisiensi. Apakah kelompok lebih efektif daripada individu? Bergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan efektivitas. Keputusan kelompok umumnya lebih akurat daripada keputusan rata-rata individu dalam satu kelompok, tetapi kurang akurat daripada pertimbangan yang paling akurat. Dalam hal kecepatan, para individu lebih unggul. Jika kreativitas penting, kelompok cenderung menjadi lebih efektif. Jika efektivitas berarti derajat penerimaan, pencapaian atas solusi final, maka kelompok lebih unggul. Tetapi tidak dapat mempertimbangkan efektivitas tanpa menilai pula efisiensi. Dengan beberapa pengecualian, pengambilan keputusan kelompok memerlukan lebih banyak jam kerja daripada individu yang menyelesaikan permasalahan yang sama sendirian. Pengecualian cenderung menjadi contoh yang mana untuk mencapai kuantitas keragaman input yang dapat dibandingkan, pengambilan keputusan individu harus menghabiskan sejumlah besar waktu untuk melakukan tinjauan atas data-data dan berbicara kepada orang lain. Selanjutnya yang kelima adalah pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Pemikiran kelompok adalah suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas rangkaian alternatif tindakan. Kemudian pergeseran kelompok adalah suatu perubahan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil seorang anggota di dalam kelompok. Pergeseran dapat mengarah pada penyelamatan atau resiko yang lebih besar, tetapi umumnya mengarah pada versi yang lebih ekstrim atas posisi awal kelompok. Kemudian teknik pengambilan keputusan kelompok nominal. Teknik pengambilan keputusan kelompok nominal adalah suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis dan independen. Secara spesifik, permasalahan dihadirkan dan kemudian kelompok akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebelum pembahasan dilakukan, setiap anggota secara independen menuliskan gagasan-gagasan atas permasalahan. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah periode hening, masing-masing anggota akan menghadirkan salah satu gagasan kepada kelompok. Tidak ada pembahasan yang dilakukan hingga seluruh gagasan telah dihadirkan dan dicatat. Kemudian selanjutnya adalah kelompok membahas gagasan-gagasan untuk menjernihkan dan mengevaluasinya. Kemudian yang terakhir adalah masing-masing anggota kelompok dengan diam dan independen memeringatkan sesuatu untuk
memperingatkan sesuai urutan gagasan. Gagasan dengan peringkat keseluruhan yang tertinggi akan menentukan keputusan final. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.